Di materi sebelumnya, saya sudah membahas tentang sempadan sungai. Seperti apa sempadan sungai dan bagaimana jaraknya. Dan kita lanjutkan ke pembahasan tentang sempadan danau. Ini aturannya masih sama dengan aturan yang digunakan untuk sempadan sungai. Nah, untuk sempadan danau, yang pertama kita perlu pahami adalah apakah yang dimaksud dengan danau. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai. Danau itu ada batasnya. Kita lihat di sini. Mana batas luarnya, mana danaunya. Dan di batas danau ini kita bisa buat sebetulnya sebuah garis batas atau garis maya mungkin ya, atau garis yang bisa kita gambarkan. Di ketentuan ini jaraknya adalah minimal 50 meter. Kemudian bagaimana kalau di dalamnya ada pulau, seperti di sebelah sana ada pulau. Jadi artinya sebuah danau, di dalam danau itu di tengahnya ada pulau. Nah, pulau yang ada di danau itu merupakan satu kesatuan dengan danau. Maka untuk melihat garis batas sempadannya, kita bisa melihat dari badan danaunya. Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau, paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi batas badan danau. Badan danau sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air. Di danau ini juga sebetulnya untuk penetapan batasnya kurang lebih sama dengan penetapan batas untuk sempadan sungai. Jadi ada yang merupakan kewenangan menteri, ada yang kewenangan gubernur, dan juga ada yang merupakan kewenangan dari bupati atau wali kota untuk penetapannya. Kemudian di dalam penetapan itu juga ada keterlibatan dari masyarakat, terutama yang berada di lingkungan danau tersebut. Penetapan garis sempadan danau dilakukan oleh menteri untuk danau yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Oleh gubernur untuk danau yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota, dan bupati atau wali kota danau yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Penetapan garis sempadan danau dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan danau. Dan kajian sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik danau, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau. Dalam hal danau berada di dalam kawasan hutan, kajian sebagaimana dimaksud dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang membidangi kehutanan. Batas garis sempadan danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi badan danau. Dalam hal terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di dalamnya. Kemudian ada juga batasan-batasan tentang bangunan yang diperbolehkan. Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan
tertentu. Kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, dan atau aktivitas budaya dan keagamaan. Bangunan sebagaimana dimaksud meliputi bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, dan bangunan ketenaga listrikan. Selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau sebagaimana dimaksud, pada sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran air masuk atau keluar danau. Ada perbedaan antara batasan yang dipergunakan atau yang diperbolehkan untuk sempadan sungai dengan untuk yang sempadan danau. Di sempadan danau ada yang berbeda, salah satunya adalah tempat wisata. Di sini ada tempat makan ya, kalau kita lihat di sini. Saya kebetulan berada di sebuah danau, dan di danau ini juga ada tempat kita bisa ngopi, bisa makan, bisa sedikit jalan-jalan, dan juga bisa wisata. Nah, kalau kita lihat wisata sebelah sana ada tempat wisata juga. Nih, kita bisa main-main ke sini. Pemanfaatan sempadan sungai dan sempadan danau sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. 3 tahun setelah ketentuan ini diberlakukan, sebetulnya jika dibaca di peraturan, 3 tahun setelah diberlakukan peraturan ini, maka gubernur atau wali kota atau bupati perlu menetapkan di mana yang merupakan batas sempadan. Itu sempadan sungai termasuk sempadan danau. Di sempadan danau ini kembali lagi perlu ditarik batasnya dan ada jarak minimal 50 meter. Kemudian bagaimana jika sudah dibangun bangunan? Nah, juga ada ketentuan yang sama. Kita baca lagi di peraturannya. Dalam hal berdasarkan kajian menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan danau, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan danau untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi dan bangunan ketenaga listrikan. Pengawasan atas pemanfaatan daerah sempadan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan pemanfaatan daerah sempadan danau dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.